Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membicarakan tentang Dr. Lois yang sejak kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan berita bohong yang kemudian yang bersangkutan tidak pernah muncul di media sekalipun, sehingga kemudian ini menimbulkan pertanyaan publik. Kemanakah kemudian Dr. Lois? Apakah telah terjadi pembungkaman terhadap yang bersangkutan? Atau memang yang bersangkutan mencoba untuk meredam diri oleh karena adanya penetapan tersangka kepada yang bersangkutan? Meskipun menurut saya, Dr. Lois kemudian itu dapat mempertahankan argumennya yang dirasa atau dianggap benar oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian tidak ada seorang pun yang dapat kemudian untuk menghakimi atau mengadili terhadap apa yang menjadi pendapat atau yang dirasa benar oleh yang bersangkutan. Baiklah, saya akan membahasnya melalui media analisis pakar atau angkar terkait dengan setelah kemudian Dr. Lois ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak ID maupun pihak-pihak lainnya adalah mereka harus memberikan ruang kepada Dr. Lois untuk kemudian menjelaskan atau mempertahankan terhadap argumennya tentang COVID-19. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat penting agar kemudian apa yang dinyatakan oleh Dr. Lois itu dapat kemudian dinilai oleh publik terhadap apapun yang dinyatakan oleh Dr. Lois, sehingga kemudian publik merasa bahwa ID maupun pihak pemerintah itu sangat terbuka terhadap adanya pendapat-pendapat yang tentu pendapat tersebut ada kalanya berbeda dengan pendapat pada umumnya. Untuk itu sekali lagi, baik pemerintah maupun ID maupun pihak-pihak swasta lainnya itu dapat kemudian memberikan ruang kepada Dr. Lois untuk kemudian menjelaskan atau mempertahankan argumentasi yang ia percayai atau yang ia miliki, sehingga kemudian terdapat keterbukaan informasi terkait dengan apa yang menjadi pemikiran atau bahkan kepercayaan dari Dr. Lois. Yang kedua, saya kira pihak Kepolisian Republik Indonesia atau pihak aparat penegak hukum itu selayaknya tidak represif terhadap seseorang yang memiliki pandangan khusus atau bahkan terdapat perbedaan pandangan-pandangan terhadap persoalan COVID-19 yang saya kira mereka juga dilindungi terhadap kebebasan dalam hal mengungkapkan pendapat, sehingga kemudian pihak aparat penegak hukum tidak lantas kemudian melakukan penindakan terhadap orang per orang atau bahkan organisasi yang kemudian berbeda dalam hal mengungkapkan tentang persoalan COVID-19. Untuk itu saya kira penting kiranya bagi aparat penegak hukum untuk menghargai terhadap orang per orang maupun organisasi masyarakat yang kemudian berbeda dalam hal mengungkapkan perspektif terkait dengan COVID-19. Yang ketiga, saya kira Dr. Lois juga diharapkan tidak takut terhadap berbagai macam tekanan, berbagai macam anggapan yang saya kira itu merupakan tantangan tersendiri bagi yang bersangkutan untuk kemudian tetap mengungkap apa yang ia percayai, apa yang dianggap benar oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian publik merasa ada terdapat perimbangan informasi baik antara orang per orang yang melakukan penolakan terhadap argumentasi yang diajukan oleh Dr. Lois maupun terhadap argumentasi yang kemudian memberikan dukungan atau sangat mendukung terhadap argumentasi yang diutarakan oleh Dr. Lois. Yang keempat, yang sangat penting bagi pihak para peneliti atau para dokter atau praktisi kesehatan adalah mereka harus melakukan penelitian terkait dengan COVID. Tidak kemudian mereka langsung mempercayai terhadap apa yang disajikan oleh dunia barat, sehingga kemudian penanganan terhadap COVID atau terhadap penanggulangan COVID itu terdapat kemandirian informasi, kemandirian tata cara pemberian penanganan, sehingga dapat kemudian bagi bangsa Indonesia
untuk secara mandiri menentukan terhadap adanya penanggulangan terhadap wabah COVID-19. Untuk itu, penelitian terhadap berbagai macam penanganan terhadap wabah COVID-19 itu menjadi sangat penting, tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi pemerintah daerah. Selain itu juga penting bagi para peneliti, para dosen, para praktisi yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu saya menyarankan terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan di antara dokter, pakar, dan praktisi kesehatan, itu selayaknya bagi mereka kemudian untuk melakukan penelitian secara mendalam, tidak kemudian langsung mempercayai apa yang kemudian disajikan oleh dunia barat. Untuk itu penting kiranya bagi mereka sebelum melakukan atau menyajikan informasi terkait dengan COVID, ada kalanya mereka melakukan penelitian yang cukup mendalam, sehingga kemudian apa yang mereka ungkapkan itu tentu berdasar pada nilai-nilai objektivitas keilmuan yang mereka sudah teliti. Yang kelima, sekali lagi diharapkan kepada publik atau masyarakat pada umumnya itu dapat kemudian memberikan kesempatan kepada Dr. Lois untuk kemudian menjelaskan apa yang dianggap kemudian benar oleh yang bersangkutan, atau dapat kemudian mendengar terhadap apa yang diungkap oleh Dr. Lois, sehingga kemudian publik juga mendapatkan informasi yang bersifat pembanding dari informasi-informasi yang kemudian sering ditayangkan baik di media-media pada umumnya, sehingga kemudian masyarakat dapat tercerahkan terkait dengan adanya perbedaan informasi yang kemudian terdapat atau diungkap oleh para dokter maupun praktisi kesehatan. Untuk itu saya mengusulkan agar kemudian diadakan semacam debat ilmiah terhadap mereka-mereka yang kemudian berbeda pandangan terkait dengan penanganan COVID-19. Untuk itu penting sekali bagi para organisasi kesehatan atau lembaga-lembaga publik lainnya atau kepada YouTuber yang ada di Indonesia untuk kemudian dapat memberikan ruang kepada mereka untuk kemudian menjelaskan lebih mendalam lagi terkait dengan apa yang ia percayai atau apa yang dianggap oleh yang bersangkutan benar, sehingga kemudian terdapat nilai pembanding, terdapat antitesa terhadap sintesa yang kemudian sudah dilakukan oleh sebagian kalangan umum, sehingga kemudian kebenaran objektif yang didapat oleh seseorang itu didasarkan pada argumentasi yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu saya mengusulkan kepada publik, baik kepada mass media maupun organisasi masyarakat maupun kepada konten kreator yang ada di Indonesia, untuk kemudian dapat memberikan ruang terhadap perbedaan pendapat tanpa terkecuali terhadap penanganan wabah COVID-19. Inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.